isi proses. Dari proses itu ya orang-orang proses engineering. Nah, dia pertama solve the problem dulu dari problem solving itu gimana problem solvingnya. Ketika nggak ketemu, berarti kita pengembangan proses. Ketika ada pengembangan proses, itu harus didasari lagi dengan konsep fundamental yang kuat. Karena apa? Karena inovasi. Ya kan? Karena melakukan pengembangan proses itu adalah melakukan inovasi. Ya, analoginya seperti yang ini. Kalian punya masalah ya? Masalah di SMA, gampang itu. Mata pelajarannya itu gampang, masalahnya itu gampang-gampang. Tapi ketika kuliah kan masalahnya kompleks gitu kan. Wah, ini harus mempertimbangkan jadwal ini, jadwal UKM, terus jadwal himpunan, terus jadwal ini itu les dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu harus gimana? Aku berinovasi kan, menyelesaikan masalah sendiri ya. Oh, berarti kalau beda ya kuliah sama mahasiswa, kuliah dengan siswa SMA, nah itu adalah salah satu inovasi gitu. Jadi tetap itu sebagai problem solving dulu. Ketika solve-nya tidak bisa, berarti melakukan inovasi pengembangan proses. Tapi dengan catatan apa? Fundamentalnya harus kuat. Karena sudah masuk ke tahapan yang atas tadi ini ya, pengembangan proses. Ya, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu saya ingin bertanya lagi Pak. Silakan. Untuk yang tadi di flow diagram itu ada aturan dari badan tertentu atau ada acuan gitu Pak? Acuan dasarnya seperti itu. Oke, acuan dasarnya secara konvensional ya. Kalau kita nulis itu mesti satu yang tadi bahan baku di sebelah kiri, produk nanti sebelah kanan, bisa kanan atas, kanan bawah. Nah, terus arus-arus itu harus dibedakan antara arus utama. Nah, kalau saya membedakannya dengan warna merah atau nanti dengan ketebalan tertentu boleh. Yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan arus utama ini prosesnya itu biasanya dari arus utama warna merah kemana ikuti arah merahnya, gitu kan? Nah, ini kalau ada terus kemudian ada aturan untuk ini controller, jadi alat itu dipasang controller, ya kan? Karena dia pakai mesin. Kalau pakai mesin, AI-nya, artificial intelligence itu dari mana tuh? Dari controller. Nah, ini sinyal-sinyal kontrol tuh nanti kalian belajar sendiri tuh. Ada lagi di apa ya? Kalau kuliahnya tuh biasanya namanya tuh instrumen. Ya kan ada kuliah instrumen gitu yang berbau instrumen. Nah, itu ini ada konvensinya, ada aturannya secara internasional. Oh, arus elektrik itu gambarnya seperti apa? Kok ada putus-putus, ya kan? Kok ini ada yang garis-garis, itu ada aturannya, ya kan? Nah, kemudian untuk alat itu sesuai dengan prinsip masing-masing, ya kan? Nah, ini prinsipnya pakai apa? Oh, ini di sini, ini tadi miring, ya kan? Oh, kenapa miring? Lah, memang desainnya itu miring supaya mengurangi memanfaatkan gaya gravitasi. Kalau miring kan jadi turun sendiri, toh nggak usah kita pakai effort terlalu tinggi, gitu. Itu beberapa aturan yang nanti akan kalian pelajari sendiri. Maksudnya semakin banyak mbak lihat PFD, pengen lihat apa ya? PFD alat ini, gambarnya seperti ini. Ini kenapa ya? Prinsip alatnya itu apa? Kalian harus tahu tugas sama prinsip alat itu apa. Tugasnya mereaksikan ini. Prinsipnya apa? Menggunakan motor pengaduk gambar, diilustrasikan, terus dirapikan. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, ini saya pengen ini ya, coba yang akan kita pelajari nanti, yang neraca massa, sebelumnya nanti sebut kita ke ini ya, ke bilangan ke analisis dimensi. Nah, ini ada sebuah kasus ini, saya pengen kalian coba kerjakan ini nggak pakai ilmu, ini pakai ilmu logika itu bisa, tapi pada prinsipnya kalian masih sudah paham dengan ini ya, kalau neraca massa pada prinsipnya kalian sudah mengaplikasikan neraca massa. Coba dilihat, coba dikerjakan ya. Nanti ketemunya berapa gitu. Bahan basah 100 kg, kadar airnya 40%. Oke. Dikeringkan sampai kadar airnya 20%. Berapakah jumlah air yang diuapkan? Yuk, berapa coba?
Silakan. Tahapnya tadi apa? Visualisasi dulu, ya kan? Tujuannya apa, rencananya apa, perhitungannya gimana, penyelesaiannya gimana, generalisasi. Ya paling penting tahap pertama adalah visualisasi, gambar dulu apa-apanya, harus masuknya bagaimana, harus keluarnya bagaimana gitu ya. Yuk, siapa yang bisa ketemu? Jawabannya berapa dalam kilogram berarti ya? Ada yang sudah ketemu? 25 kilo, Pak. Iya, benar. Yang lain gimana? Diilustrasikan ya, Mas? Ini nanti ini ya yang kasih tahu basis untuk yang neraca masnya. Saya akan review coba untuk analisis tak berdimensi. Ya, ini pada prinsipnya yuk kita visualisasi dan kita visualisasi atau berarti ceritanya itu kan kalian punya padatan basah toh, ya kan? Kita masukkan dikeringkan kan berarti di sini ada dryer atau oven lah ya kan? Istilahnya pengering itu dryer ya kan? Kalau dryer berarti kan ada uapnya keluar ya kan? Nah, bahannya bahan basah. Ini bahan basah ya kan? Di sini bahan kering gitu. Kita lihat di sini, oh dia 100 kg itu kadar airnya 40%. Berarti bahan basah ini ada air sama ada bahannya tuh. Airnya 40%, ini bahan 100%, ini 100 kilo gitu. Airnya 40%, berarti ini adalah 40 kg. Gitu. Bahannya berarti berapa? Nah, kalau totalnya 100 kilo, berarti ini adalah 60 kg. Setuju? Nah, bahan kering juga sama. Ada air dan juga ada bahan. Nah, yang jadi uap itu siapa? Yang jadi uap itu cuma air. Bahannya tidak menguap. Jadi bahannya adalah tetap 60 kg. Setuju juga. Ya, sekarang PR-nya, airnya berapa ini? Oh, kadar airnya 20%. Berarti kalau airnya 20%, berarti bahannya ini adalah 80%. Gitu. Sekarang, 80 nilainya 60. 20 berarti nilainya berapa? Kan seperempatnya atau 20 kan seperempatnya atau berarti adalah seperempatnya 60. Berarti berapa? 15 kilogram. Berarti air yang menguap berapa? Ya tinggal 40 kurangi 15. Berapa? 25 kilogram kata. Oke, ini ilustrasinya. Ya enggak? Ini adalah sebenarnya kita memanfaatkan neraca massa. Kayaknya ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, itu kan basisnya diketahui, Pak, 100 kilo. Nah, umpama di soal nggak ada basisnya gitu, kita pakai terserah bisa, Pak? 1000 Boleh. atau boleh ya, Pak? Boleh. Boleh pakai satu pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau basis jangan yang menyusahkan diri ya. Nanti baik, saya ajarkan nanti kalau kita ambil basis itu ya jangan rumit-rumit 1555 malah kamera ya. Jadi basisnya itu yang bulat-bulat aja. 10, 100, 1, 1000. Tapi kalau satu kan kalau di pabrik kan kayak nggak nalar gitu, Pak. Terlalu kecil kan, Pak. Gitu. Ya 1 ton. Baik, Pak. Baik. Terima kasih.
Ayo, gitu ya. Jadi basisnya dari situ. Ini ada pertanyaan ini kan sebenarnya dalam penerapan ini ya, tapi kalau divisualisasikan, semoga aja lebih enak divisualisasi, jadi tahu. Ini kayak apa tuh, ini loh, yang selama 1 semester nanti untuk merasa masa, part 1, akan bahas ini. Ini kan sebenarnya implementasi dari mana? Blok diagram ini. Nah, kalau tak gambar, gimana relasinya PFD-nya? Ya silahkan gambar gaya tipe apa? Tipe oven. Ini tipe oven. Setnya sebenarnya oven loh ini. Ya. Oven sistemnya apa? Batch. Nah ini ada nih simbol sendiri untuk batch. Ada kotak-kotak garis putus-putus, ini sistem batch. Gitu. Di sini ada uap air. Oke. Oke, ini sampai sini ada pertanyaan. Saya stop share dulu. Oke, ini bertambah satu lagi. Siapa ini baru datang? Tadi yang udah datang tambahan, siapa? Saya Pak Ferdi. Oh, Ferdi. Oke, Fer. Kan next time on time ya, Fer? Iya Pak. Maaf ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya tadi udah submit ini, Fer. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Yang penting kan materinya Pak. Oh, benar. Semangatnya yang ini. Iya, oke. Next, saya akan review tentang, tadi kan agenda kita, chemical engineering itu apa, introduction ya, apa itu chemical engineering, engineering itu apa, ya kan rasa masa, apa yang kita pelajari gitu ya, toolsnya itu apa. Nah, next, sekarang kita lanjutkan untuk analisis dimensi. Nah, dulu di ini ya, di SMA ada satuan dan dimensi, di fisika sudah di call, kita recall kembali, besaran itu ada 2 jenis, ya kan? Ada besaran apa dan apa? Tadi? Vektor dan skala. Oke, bukan. Boleh. Kalau ditinjau dari ini, awalannya, besaran. Pokok dan turunan. Iya, benar. Bedanya pokok dan turunan apa, Bro? Apa? Pokok itu yang dia tidak bisa, ya dia dari dasarnya ya. Tidak bisa diturunkan. Kalau turunan itu berarti dia gabungan, atau dia adalah penurunan dari rumus apa dengan apa, dari besaran pokok apa dengan apa. Contohnya, kita punya panjang, ya kan? Satuannya meter secara SI, satuan internasional. Nah, dimensi apa kalau panjang? Dimensi panjang adalah L, dari kata bahasa Inggris length, ya kan? Itu turunannya apa? Kecepatan. Kecepatan itu apa satuannya? Rumusnya V adalah S per T, ya kan? Nah, itu kan besaran turunan karena dari 2 besaran pokok. Satuannya apa? Meter per second. Kalau di dimensi L per T, gitu. Nah, itu adalah satuan dan dimensi. Nah, ini beberapa ini ya, kecepatan, terus tekanan gitu ya, tekanan, debit aliran, kerapatan, ini adalah satuan-satuan. Kita ingat bahwa satuan itu juga ada 2 jenis. Satuan MKS atau satuan SI, dia pakai yang meter, ya kan? Terus ada satuan yang CGS. MKS itu tadi meter, kilogram, second. Kalau CGS, sentimeter, gram, second. Ya kan? Nah, kalau yang kecepatan ini satuan SI-nya meter per second. Tekanan ini satuan S-nya ini loh, kilogram, meter per second kuadrat, meter kuadrat. Ini tekanannya, nanti teman-teman recall, saya akan berikan tugas, nanti saya upload di sistem ya, sistem Edlink. Kalian akan pelajari mereview ini satuan. Satuan-satuannya apa toh? Ingat bahwa kita sebagai teknik kimia, sebelum kita akan raca masa, kita harus tahu dulu satuannya apa. Satuan energi kan juga banyak banget toh. Ada kalori. Di SMA tahunya kalori sama joule. Ya. Nah, nanti di teknik kimia, kenapa? Satuannya itu ada British. Kenapa kita bahasnya British? Dulu revolusi industri pertama kali di British. Orang British itu punya satuan sendiri. Makanya kenapa ditetapkan satuan internasional, biar semuanya itu bisa dipakai. Kalau orang Afrika dulu pakainya jangkal kaki. Nah, jangkal kaki orang Indonesia dengan orang Eropa kan beda toh, nggak baku. Makanya muncul pembaguan. Pembaguan dalam bentuk apa? Satuan dan dimensi. Nah, itu kita pelajari di teknik kimia. Ini jangan-jangan nggak sama nih satuan ini dengan satuan ini. Kok neraca massa aku beda? Wah, ternyata satuannya beda. Ya jelas nggak bisa kamu harus kalian konversi. Ya. Makanya ada konversi 1 meter itu 100 cm. 1 inch itu 2,54 cm. Kalau orang Eropa pakainya feet, 1 feet berapa senti? Nah itu.
berapa, 33, sekian, atau berapa saya juga nggak begitu hafal, tapi kita akan tahu tabel konversinya berapa. Nah, dalam suatu persamaan, kalau kita punya tekanan, ya kan, rumus tekanan apa? P sama dengan F per A, gaya persatuan luas. Nah, nanti ada juga beberapa pakai konstanta, gitu. Kayak kalian punya ini nggak? PV, ingat rumus ini? PV sama dengan nRT gitu ya. Ini ada rumusnya PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, nRT itu kan ada tetapan konstanta PV sama dengan nRT. Jadi ini adalah tetapan gas ideal ini. Tetapan gas ideal. Satuannya juga punya sendiri lagi. Namanya tetapan, berarti sudah pasti. Tapi dia juga punya satuan sama dengan analoginya ini. Misalkan kita punya delta pressure, perubahan pressure itu adalah K kalikan P kuadrat. Nah, PSI ini satuannya apa? PSI satuan British ya. Satuan British, ini juga feet per second satuan British. Kita lihat PSI satuan PSI itu dalam ini apa per apa ini? Nah, kalau SI-nya itu kan F per A ya. F per A. F itu apa? Massa kali akselerasi dibagi dengan A luasan. Jadi massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per second kuadrat, area satuannya meter kuadrat. Jadinya berapa ini? Kilogram meter per second kuadrat. Kodwai sama dengan kilogram per second kalikan meter per second. Maka ini kan fit toh. Nah, berarti K-nya ini satuannya apa ini? K-nya ini berarti kalau dilihat dari analisa kita, ini kan sudah ada feet per second kan setara dengan meter per second. Feet itu satuan panjangnya British. Gitu? Jadi kita butuh K-nya ini satuannya dalam massa per waktu. Gitu. Biar jadi PSI. Jadi PSI itu adalah massa per waktu kalikan kecepatan. Tuh, itu namanya kita analisa satuan. Harus sama. Juga dengan PVNRT ini, makanya R itu tetapannya satuannya apa? Joule per mol Kelvin atau apa per apa gitu. Oke, ini beberapa dimensi ya kan yang ada di teknik kimia. Kita ada panjang L, waktu T, massa M dari bahasa Inggris ya, length, time, mass, terus karena ini suhu theta, terus ini ada gaya F. Ini adalah basic. Yang kita pelajari adalah dimensinya. Terus dimensi itu ada dimensi dasar ya, dari yang tadi, dari 7 besaran pokok itu, ya kan? Terus ada dimensi turunan, jadi dia yang tadi rumus-rumus besaran turunan tadi itu kalian bisa tahu, nanti saya berikan tugas saja supaya kalian paham dulu. Start rumus, misal saya tanya kecepatan rumusnya apa? Ini sama ini, tekanan rumusnya apa? Biar kalian tahu satuannya juga. Itu akan membantu buat nanti, buat perancangan di kuliah semester akhir. Terus kemudian ini dimensi juga, ini kan kalau massa per volume berarti massa itu M, volume itu adalah sisi pangkat 3 atau panjang lebar tinggi, berarti kan lebar pangkat 3. Oke. Nah, ini analisis satuan yang lain. Contoh, makanya kan kalau rumus, ini rumus DFB kan satuannya sama nih. S sebelah kiri, satuannya L. Dimensinya L. S0 dimensinya L. V dimensinya L per T kali T. Berarti L per T kali T kan habis sama-sama L sama dengan L tambah L tetap L. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kuncinya itu adalah analisis di dimensinya. Nah, ini sistem dimensi yang dipakai. Ini ada beberapa sistem satuan ya. Ada TGS, ya kan? L satuannya, kalau yang TGS cm gram per second ya. Kalau gaya itu bisa disimbolkan dimensinya F, tapi F itu sebenarnya adalah perpanjangan dari ML T pangkat min 2. F tadi apa? Gaya itu kan rumusnya apa gaya? Gaya adalah M kali A, gitu. Kilogram kalikan meter per second kuadrat. Kilogram dimensinya apa? Meter. M, massa dimensinya M, mass. Satuan A ini M, ini kan panjang loh, L per T pangkat 2. Kita jadikan satu garis jadi MLT min 2. Ya. Ini pernah belajar di mana? Di kuliah fisika. Atau di kuliah kelas 10 malahan, ya kan?
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sudah? Belum, Pak. Belum. Baik. Nah, terus kita di sini dimensi yang lain itu dalam satuan SI ya, di internasional MKS, meter kilogram second. Nah, force ini dimensi yang ini. Jadi ada konversinya. 1 Newton itu setara 1 kilogram meter per second. Oke. Nah, satuan yang lain adalah FPS. LMT gitu ya. Nah, LMT. Ini satuan yang untuk satuan British tadi, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini LMT ini kita pakai yang pakaian British, bahasa Inggris pakai foot, kalau length itu satunya feet. Nah, satuan bahasa Inggris. Terus massa itu pakainya pound. Tapi entah kenapa orang British pakai itu pound itu bukan PD gitu ya, tapi LB gitu. Jadi pound. Waktunya tetap sama sekali. Jadi kalau satu force itu namanya istilahnya adalah satu poundal. Poundal itu berarti dia adalah satu setara dengan dimensinya setara dengan Newton. Dimensinya setara ya, bukan nilainya sama. Jadi nanti ada konversi. Satu poundal itu berapa Newton. Nah ini sama kayak ini. 1 feet itu berapa meter. 1 feet ini berapa senti. Jadi karena kita sudah alat-alat di teknik kimia itu atau alat-alat perancangan itu mereka menggunakan satuan British. Ada beberapa referensi. Nanti teman-teman kalau di termodinamika satuannya ini kok asing ya, ini adalah satuan British. Satuan Inggris. Oke. Nah, itu ada lagi British Engineering System. Kalau yang British Engineering System ini yang beda adalah force-nya. Force-nya itu bukan poundal lagi, tapi pound force. Jadi istilahnya LPF. Nah, LPF ini dia diubah satuannya itu dalam semuanya ada F-nya ini. Coba ya, gitu. Kalau massa ini kan force tadi itu adalah force itu kan adalah MLT-2 ya. Jadi di sini force itu F itu sama dengan MLT-2. Kalau nyari M, massa itu berarti kalau tak tuliskan ini berarti adalah F L-1 T pangkat 2. Ya, ini saya koreksi harusnya. Ini. Wah, ini sorry. Ini harusnya T2 ini. S-nya ini L-1 T pangkat 2 ini dikoreksi ya. Nah, jadi dia didefinisikan semuanya depannya ada F-nya lah. Jadi dalam bentuk F. British Engineering System. Kita harus terbiasa dengan mana sistem yang kita inginkan itu mana. Oke, terus yang sistem yang lain adalah non-coherent system. Nah, ini saya akan recall kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi diingat ya bahwa pertama kita akan belajar analisis satuan dan dimensi untuk sebelum kita akan baca masalah supaya kita paham bahwa oh ini loh di teknik kimia itu satuan itu penting. Makanya kalau kalian nulis jawaban itu harus dengan satuannya itu apa. Hanya sama satuan nih udah salah itu pasti. Nih, terus beberapa dimensi itu menggunakan thermal. Nah, itu muncul TK. Jadi untuk membedakan ya, karena kan suhu kan temperature ya. Simbol T itu sudah dipakai untuk yang waktu, ya kan? Nah, makanya muncul untuk temperatur itu dalam bentuk theta. Dimensinya theta. Ini contoh, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini sistem satuan dan dimensi yang dipakai. Kalau dalam CGS, SI, dan FWS, FWS yang British tadi, ini kalau massa setara dengan apa, dimensi apa, ini engineering system, dimensinya dalam bentuk ini, kan beda atau dimensinya dinyatakannya mau dalam bentuk apa, FLT theta, atau ini FMLT theta. Nah ini, harus hafal dinyatakan dalam bentuk apa ini. Nah juga kalau dalam heat unit, ini kan untuk unit yang dasar ya,
Ini sekarang ada untuk yang heat unit, untuk panas, itu dia dalam bentuk, ini satuan SI-nya, temperature itu kan Kelvin SI-nya, terus Fahrenheit, gitu ya kan. Nah, muncul dimensinya adalah theta. Tapi beberapa nanti akan dikonversi. Nah, sama ini MLT theta. Dalam bentuk apa? HMLT theta. H itu untuk heat ya, panasnya itu. Jadi heat itu H, itu setara dengan M kali theta. Tuh, ini sudah dibuatkan ringkasannya. Jadi kita bisa lihat nanti. Saya berikan. Ya, tadi dimensi basic fundamental, itu tadi ada besaran 7 besaran pokok, ya kan? Nanti besaran turunannya dari dimensi yang tadi. MLT ini masa benda dibuat tetap, jadi dimensinya tetap. Kalau FLT berarti semuanya dinyatakan depannya dalam bentuk F. Ya kan? F-nya ini muncul semua. F apa? Masa itu FT2 per L ya, atau FT2 L-1. Nah, mereka banyak digunakan oleh orang-orang sipil. Nah, ini untuk dimensi engineering, dia itu ada faktor konversi GCC ini. GC. Nah, kalau kita teknik kimia kita pakainya ditambah suhu theta panas atau kalau itu H. Jadi kita FML T theta H dari tabel yang tadi itu. Oke, nanti saya PR-nya akan memberikan contoh konversi ya. Jadi teman-teman coba nanti saya akan berikan PR, saya susun dengan PR untuk hari ini. Saya materinya juga akan saya upload. Nah, terus nanti silakan belajar untuk bagaimana mengkonversi satuan. Kayak udah ada tetapan toh 1 pound itu setara dengan 0,4536 kg. Nah, kalau 1 kg per second itu jadi berapa? Nah, itu nanti konversi. Nah, ini contohnya sudah saya berikan di sini, contohnya untuk konversinya nanti silakan teman-teman bisa cari ya. Konversi satuan sama kayak dulu konversi SD, ya kan? Cuman kalau ini kan kalian harus tahu istilah-istilah, oh poise itu 1 gram per centimeter second. Nah, diubah kemana jadi berapa? Nanti saya akan berikan PR. Oke, konversi satuan ini, relasi dimensi sebenarnya kita akan belajar tentang konversi satuan. Tetapan-tetapan, ada ringkasannya. Nah, nanti kalian akan membuktikan benar nggak satuannya. Oke. Baik, itu kuliah untuk minggu 1. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kontrak perkuliahan sendiri ada nggak ya, Pak? Kalau kayak proporsi nilainya itu berapa, Pak? Oke, proporsinya saya akan akan menyesuaikan dengan Pak Denny. Biasanya sesuai tetapan. Biasanya kalau saya ambil UTS 40%, UAS 40%, tugas 20%. Nah, tapi nanti saya akan coba konsultasikan ke Pak Denny karena saya belum ada kesepakatannya. Tapi biasanya sudah ada untuk di Politeknik Nuklir proporsinya berapa gitu ya. Kalau saya standar 40-40-20. Baik, Pak. Ada pertanyaan lain? Maaf, Pak. Untuk materi ini boleh kami minta, Pak. Pasalnya Boleh. mungkin ada beberapa yang nyatat, tapi cuma poin-poinnya aja, Pak. Boleh, nanti saya akan upload di sistem Adlink-nya ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain, yuk kita on cam sebentar. Saya capture. Tadi 29 orang, sekarang 28. Wah, ada yang hilang 1. Oke, saya akan melihat kalian masih di tempat masing-masing nggak tadi? Ya, before and after loh nanti. Tapi kalau yang pakai virtual background juga kelihatan nggak bisa kita detect ya, before and after-nya. Oke, masih. Yang lain, yuk. Oke, Septia, Laura, Michelle, Safira, Ferdi, Retno, Wahyu Suponso. Oke, saya capture ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wah, Ferdi dan Laura sama Retno belum aktif. Oke, terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan upload. Mohon ditunggu dalam 1 hari ini. Saya akan upload, saya siapkan PR-nya. Silahkan dikerjakan nanti. Assignment on time ya, sebelum disubmit sebelumnya. Terima kasih semuanya untuk pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan di jam dan waktu